Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, apa kabar teman-teman semuanya? Dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Cynthia Desari dengan NIM 180574201013 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hukum Universitas Martin Reja Al-Yaji. Dalam video pembelajaran kali ini, teman-teman, saya ditugaskan untuk membuat video membahas tentang HAM atau hak asasi manusia. Kira-kira menurut teman-teman apa sih HAM yang teman-teman pahami selama ini? Baik, saya di sini akan membahas tentang apakah itu HAM atau hak asasi manusia. Jadi, di Indonesia ini sendiri, HAM itu diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 sampai 34. Nah, di situ kalau teman-teman baca, pasal-pasal itu menjamin seseorang individu akan hak-hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk berkeluarga, dan untuk memeluk agama masing-masing dan sebagainya. Dengan HAM itu sendiri, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia ialah sebuah prinsip moral atau norma yang fundamental terhadap hidup seseorang. Nah, prinsip moral itu gimana? Prinsip itu memberikan manusia standar-standar tertentu untuk bertingkah laku terhadap satu sama lain. Nah, dengan adanya hak asasi manusia, sebagai manusia, kita itu nggak boleh bertingkah laku yang merugikan orang baik secara fisik maupun secara mental. Nah, nilai-nilai hak asasi manusia ini juga sifatnya inherent atau sudah tertanam dalam diri individu sejak lahir hingga tidak bisa dicabut oleh siapapun. Jadi, karena sifatnya itu inherent, hak asasi manusia ini suatu hal yang penting sekali untuk kita perjuangkan. Kegagalan untuk memastikan hak asasi manusia bagi rakyatnya harus diperbaiki agar semua bisa merasakan hak-haknya. Jadi permasalahannya ini, saat ini hak asasi manusia itu kondisinya berbeda-beda di setiap negara. Kadang tergantung sama budayanya di setiap negara tersebut. Misalkannya di negara Amerika Serikat dan Inggris Raya. Misalkan sudah mempunyai kondisi hak asasi manusia sesuai dengan apa yang disebarluaskan sama seperti PBB. Sedangkan dengan negara-negara di benua Asia atau Afrika masih banyak kondisi HAM yang harus diperbaiki sesuai dengan norma-norma yang ditentukan sama PBB. Nah, penyesuaian ini yang membuat HAM menjadi isu yang harus terus kita perjuangkan. Pelanggaran HAM akan menjadi akar dari segala permasalahan suatu negara. Di sini saya akan memberikan contoh atau salah satu kasus yang sedang hangat di Indonesia. Jadi, berita ini bermula pada bulan Maret 2020 lalu, di mana pekerja imigran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK di kapal pecahan ikan Longxing 605, Longxing 629, dan Cianjung berbendera Tiongkok sebagai wujud pelanggaran hak asasi manusia. Para ABK telah terenggut kebebasannya bekerja dalam kondisi tidak layak, tidak mendapatkan hak atas informasi, hingga hak atas hidup mereka juga terenggut. Dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dialami ABK Indonesia di kapal berbendera Republik Rakyat Tiongkok, Kementerian Luar Negeri RI telah mengeluarkan sikap, namun hingga saat ini belum ada respon dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia. Kasus ini dianggap pelanggaran hak asasi manusia sebab menurut investigasi NPC, yaitu salah satu channel di film Korea, bahwa ABK Indonesia menandatangani kontrak berisi protokol penanganan ketika mereka meninggal, yaitu dikremasi dan album dikirimkan ke keluarga atau dimakamkan di negara terdekat. Tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh kapten kapal, yang terjadi bahwa para jenazah langsung dibuang ke laut. Para ABK diduga menerima upah murah. Dalam perjanjian mereka akan menerima $300 per bulan. Kenyataannya dalam berita
MBC disebutkan bahwa 5 di antara nelayannya setelah bekerja selama 13 bulan hanya dibayar 120 US dollar atau sekitar 1,7 rupiah atau gaji bulanan sekitar 100.000. Kehidupan ABK sangat terkungku karena paspornya disita oleh kapten kapal. Dalam menjalani kehidupan di kapal, mereka meminum air laut yang difiltrasi. Mereka bekerja selama 18 jam dan hanya mendapatkan istirahat selama 6 jam. Yang sudah jelas itu sangat mengganggu kesehatan para anak buah kapal. Ini adalah contoh gambaran dan ilustrasi dari kasus tersebut. Dalam kasus tersebut, mengatur atau melanggar peraturan undang-undang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.